Natali menggugat cerai Sule setelah kurang lebih atau kurang dari 2 tahun setelah menikah dan setelah mempunyai bayi, malah Natali menggugat Sule. Lantas apa yang menjadi alasan Natali untuk menggugat cerai Sule? Secara hukum teman-teman, sesuai dengan kompilasi hukum Islam di dalam pasal 116, paling tidak ada 8 alasan-alasan yang bisa diterima oleh hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian. Sebenarnya ini juga saya sudah sampaikan pada video saya sebelumnya ya, tapi paling tidak saya mengingatkan kembali pada video-video ini apa yang menjadi alasan-alasan sesuai dengan pasal 116 kompilasi hukum Islam. Pertama itu adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat. Jadi kalau salah satu pihak, contohnya suami atau istri, melakukan kekejaman atau penganiayaan terhadap pasangannya. Yang kedua, setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Nah, contohnya si istri mungkin sudah dilaporkan kemudian sudah terancam pidana, itu juga bisa menjadi alasan dalam mengajukan gugatan cerai, dan juga suami bisa menjadikan alasan untuk mengajukan cerai talak terhadap si istrinya. Tetapi dilihat teman-teman, tidak semua juga alasan itu digunakan, karena disitulah diuji kesetiaan pasangan ketika mengalami suatu masalah gitu ya. Yang ketiga adalah meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Nah, contohnya salah satu pasangan meninggalkan rumah yang kemudian tidak ada izin sama sekali, yang kemudian tidak diberitahukan dia ada di mana, sehingga selama 2 tahun berturut-turut itu tidak pernah bersama, sehingga bisa menjadikan alasan juga untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Ya, pasangannya suka berbuat zina ya, atau sudah melakukan zina, atau suka mabuk-mabukan, suka main judi. Suami melanggar sikat taklif talak itu teman-teman. Yang berikutnya adalah yang keenam, mendapatkan cacat badan karena tidak dapat menjalankan kewajibannya. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Contohnya dia ada penyakit yang kemudian tidak bisa melakukan kewajibannya, baik itu secara jasmani ataupun secara rohani. Yang ketujuh, contohnya rumah tangga yang tidak rukun. Nah, rumah tangga yang tidak rukun ya mungkin tidak ada keharmonisan lagi dengan pasangannya, sehingga bisa menjadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Nah, yang terakhir adalah murtad. Tadi mengajukan gugatan cerai terhadap Sule itu kita memang tidak tahu, atau beberapa juga saya membaca atau melihat tadi di media ya, tidak ada alasan-alasan yang disampaikan secara substansi kepada media. Memang kenapa tidak ada alasan yang disampaikan kepada media? Sebenarnya teman-teman, namanya gugatan cerai itu adalah itu sidang tertutup. Sebenarnya tidak boleh dipublikasikan ketika melakukan sidang, karena sebenarnya itu kan permasalahan keluarga, jadi benar-benar dijaga, dan juga oleh kuasa hukum ya, kuasa hukum tidak sembarangan menyampaikan alasan-alasan baik itu si suami ataupun yang mengajukan cerai, ataupun si istri yang mengajukan cerai. Jadi memang benar-benar dijaga. Makanya saya sebutkan tadi sidangnya pun tertutup teman-teman. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah beberapa media juga, apakah kemudian setelah mengajukan cerai sudah berjalan proses cerai, sidangnya di pengadilan, sudah sidang perdana, kemudian berikutnya ada sidang kedua dan seterusnya. Nah, sepanjang perjalanan itu apakah bisa rujuk kembali ataupun bisa dilakukan pencabutan terhadap gugatan cerai oleh penggugat? Tidak ditutup kemungkinan untuk melakukan pencabutan, dan kemudian tidak ditutup kemungkinan juga kepada si suami ataupun si istri untuk bisa rujuk kembali. Contohnya yang Natali mengugat cerai ke Sule di Pengadilan Agama Cikarang, kemudian sudah keluar nomor perkaranya, ketika rujuk kembali kemudian ada perdamaian, kemudian dilakukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut, maka nanti terhadap nomor perkara tersebut ditiadakan ataupun dicoret oleh pihak pengadilan melalui kepanitraan. Nah, gitu teman-teman. Jadi tidak tertutup kemungkinan, ada harapan untuk melakukan rujuk kembali
yang kemudian akan membuat lebih harmonis, lebih baik lagi keluarganya. Oke teman-teman, gitulah yang menjadi jawaban dari saya atau menjadi tanggapan secara hukumnya. Semoga bermanfaat dan silakan berikan komentar di bawah kolom komentar. Silakan di subscribe channelnya dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.